Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore kepada Busara. Kami di sini dari kelompok 5 yaitu 50 akan mempresentasikan bisnis model kanvas yang telah kami kerjakan. Ya, saya Muhammad Ali Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan key results dari BMC. Di sini yang pertama key results ini terbagi menjadi dua, yaitu human resource dan resource untuk aplikasi. Untuk resource untuk aplikasi ada program, server, database dan aplikasi. Program di sini ya pendingin aplikasi itu sendiri, lalu ada server dan database untuk menyimpan data dan menjalankan aplikasi secara online. Lalu ada aplikasi itu sendiri. Lalu untuk human resource di sini ada cyber security, operator dan customer service. Cyber security berguna untuk mengamankan data-data pengguna seperti mengenkripsi data kemudian, data pengguna itu sendiri, nama, alamat, ya seperti itu. Lalu customer service ada untuk melayani keluhan-keluhan customer, dan operator untuk mengkoordinasi jalannya aplikasi. Perkenalkan, saya Cinta Alodia. Saya di sini akan menjelaskan BMC pada bagian key activities. Key activities merupakan aktivitas utama yang ada pada aplikasi ini. Jadi yang pertama ada rekomendasi produk atau suggest. Rekomendasi produk ini biasanya ada di pop-up aplikasi yang akan merekomendasikan produk-produk pada setiap toko. Yang kedua ada pembaruan fitur dan layanan yang akan dilakukan secara berkala. Selanjutnya ada analisis dan rincian data yang berisi data-data mengenai aplikasi maupun pengguna. Dan yang terakhir ada menjaga privasi pengguna. Selamat pagi semua. Saya Sembilan Sekawan akan mempresentasikan value propositions, yaitu keunggulan dari aplikasi tersebut. Yang pertama yaitu transaksi yang mudah dan aman, di mana memudahkan para pembeli dengan mudah dan aman tanpa rasa takut. Lalu yang kedua, informasi harga transparan. Para pembeli dapat mengetahui harga ikan sesuai yang ada di pasar. Lalu ada user friendly, yaitu dapat digunakan siapa saja. Lalu yang keempat, tersedia segala jenis metode pembayaran. Pembeli dapat bertransaksi melalui transfer, banking dan platform pembayaran lainnya. Lalu ada fitur kritik dan saran kepada penjual, di mana pembeli dapat menfeedback produk yang mereka beli dari penjual. Lalu yang terakhir, jaminan pengembalian dana, yang di mana jika pembeli menerima produk yang mereka beli rusak, penjual dapat yang terakhir ada jaminan pengembalian dana, yaitu jika pembeli menerima produk mereka rusak, maka penjual akan mengembalikan dana mereka 100%. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu untuk menjaga hubungan antara perusahaan dan customer, yaitu yang pertama dengan cara pengadaan diskon promo, yaitu contohnya seperti potongan harga, gratis ongkir dan lainnya. Kemudian ada customer feedback, yaitu memberikan wadah untuk customer. Selanjutnya di sini ada customer relationship, yaitu menjaga hubungan antara perusahaan dengan customer dengan cara karena ini bentuknya aplikasi, maka di sini akan diadakan diskon dan promo. Contohnya seperti potongan harga dan gratis ongkir. Kemudian ada customer feedback, di mana customer bisa memberikan feedback kepada aplikasi. Yang ketiga, customer service. Di sini customer bisa melakukan seperti komplain mengenai produk yang tidak sesuai. Kemudian yang terakhir ada reward. Di sini bisa bentuknya seperti adanya poin pada setiap penjualan pertama untuk pemilik toko. Oke, saya akan mempresentasikan customer segment, yaitu target konsumen. Yaitu yang pertama ada pedagang, di mana pedagang akan membeli ikan untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan. Lalu yang kedua ada restoran, yang dimana restoran akan mencari pasokan ikan yang lebih segar untuk diolah menjadi bahan makanan utama
dan dijual kepada konsumen lagi. Lalu yang ketiga supermarket, yaitu supermarket akan mencari produk yang lebih berkualitas dalam jumlah pasokan yang lebih besar untuk dijual kepada konsumen. Lalu yang keempat masyarakat, yaitu penjual akan menjual produk mereka kepada masyarakat secara contohnya per kilo gitu. Lalu ada pengepul, di mana pengepul akan menjual produknya kepada masyarakat atau juga pasar. Perkenalkan, nama saya Dr. Mardianto. Di sini saya akan menjelaskan key partner, yaitu mitra utama yang berkolaborasi di dalam aplikasi kami. Yang pertama ada logistik dan pengiriman. Di sini ntar dikat aja. Jadi yang pertama ada logistik dan pengiriman. Di sini logistik berperan sebagai agar barang tersebut tetap segar dan pengirimannya lebih cepat. Kemudian kedua ada komunitas nelayan. Ini baik. Yang kedua ada komunitas nelayan. Komunitas nelayan ini adalah mitra utama dari aplikasi kami. Sesuai dengan aplikasi kami, yaitu tujuannya adalah untuk membantu para nelayan dalam memperjualbelikan hasil tangkap ikan. Yang ketiga ada payment gateway. Di sini adalah mempermudah layanan pembayaran bagi pelanggan. Yang kedua ada channel, yaitu saluran untuk mempromosikan aplikasi kami, yaitu yang pertama menggunakan media sosial seperti Facebook, IG dalam bentuk gambar atau video. Kemudian baliho. Kemudian yang kedua ada baliho, itu bakal dipasang di area strategis untuk meningkatkan kesadaran tentang aplikasi di wilayah yang sulit dijangkau secara digital. Kemudian ada email. Kemudian ada email, yaitu untuk mengirim email secara berkala untuk pengguna di aplikasi, seperti memberikan informasi terbaru, terus promo khusus, kemudian ada konten edukasi dan manfaat dari aplikasi tersebut. Kemudian ada event pameran, itu mempromosikan aplikasi secara langsung atau tatap muka untuk menunjukkan fitur-fitur aplikasi secara terbuka. Kemudian yang terakhir ada YouTube, yaitu memberikan konten berbentuk video edukasi untuk menunjukkan cara pengguna aplikasi serta memberikan informasi yang lebih lengkap bagi pengguna agar memudahkan pengguna. Ya, lalu di sini ada cost structure. Yang pertama itu ada dana awal atau modal. Di sini kita ada anggaran berusaha sebanyak 250 juta dan dana dari investor yaitu 100 juta. Dengan total 350 juta pengeluaran kita, yaitu pertama ada di biaya awal, yaitu biaya pembuatan aplikasi. Yang pertama di sini ada back end, front end, lalu ada integrasi QRIS dan e-wallet. Ini belum pasti dikarenakan QRIS dan e-wallet itu jika kita bisa mengintegrasi sendiri itu tidak perlu membayar. Kalau kita membutuhkan bantuan baru kita membayar. Lalu ada app security, mobile developing, dan cloud engineering serta UI UX. Lalu ada sertifikasi dan legalisasi aplikasi, yaitu sertifikasi aplikasi dan biaya peresmian biasanya dilakukan oleh Kominfo
Lalu ada biaya masuk Play Store-nya sebanyak 500.000. Lalu selanjutnya ada biaya bulanan. Di sini terbagi dua, yaitu gaji bulanan dan pengeluaran bulanan. Di gaji bulanan yaitu ada product manager, business development, customer support sebanyak 3 orang, lalu ada marketing specialist, finance and accounting, human resource, dan office manager. Lalu untuk pengeluaran bulanan di sini ada biaya sewa kantor, database server, lalu biaya App Store ini seperti langganan, dia pembayarannya tahunan sebanyak 1.500.000 sehingga biaya bulanannya adalah 125.000. Lalu Google Maps platform ini juga langganan, ya $200 per bulan atau sekitar 3 juta. Lalu ada maintenance aplikasi yang bisa dilakukan mungkin sekitar 1-3 kali tergantung kebutuhan aplikasi. Lalu payment gateway yang rata-ratanya dari e-wallet atau bank itu 2,5% dan ditotal dengan perkiraan penjualan yaitu sekitar 5,5 juta dari 20% itu. Lalu di sini ada biaya marketing yaitu iklan YouTube, broadcast email dan baliho. Untuk iklan YouTube 4 juta per bulan, lalu broadcast email 1 juta per bulan dan baliho 5 juta per bulan. Untuk event pemasaran ini 75 juta adalah anggaran untuk setahunnya dan ini berjalan selama 3 hari. Lalu ada promosi in-app. Promosi in-app adalah berupa diskon dan juga gratis ongkir. Di sini diskon kita menerapkan 10% untuk 100 transaksi pertama, yaitu sebesar 250.000 dan juga gratis ongkir yang maksimal 10.000 untuk 200 transaksi, itu sekitar 1.500.000. Perkenalkan, saya Rizal Novianus Kusuma. Saya akan menjelaskan pada revenue, di mana merupakan pendapatan dari perusahaan kami secara bertahap dari tahun pertama hingga tahun kelima. Untuk pendapatan di tahun pertama, untuk sumber dana kita sendiri ada 5, yaitu komisi transaksi setiap produk, komisi layanan pembayaran, komisi layanan aplikasi, layanan ekspedisi, dan iklan. Kemudian untuk biaya layanan sendiri atau admin, jadi dana yang kita dapatkan dari admin atau komisi transaksi setiap produknya itu ada 5% untuk 500 gram. Untuk jumlah penjualan 50 ton dalam jangka waktu 12 bulan. Kemudian untuk total pendapatan 50 ton dalam jangka waktu 12 bulan ada di 125 juta rupiah. Kemudian untuk tahun pertama dari jumlah penjualan yang kita dapatkan itu ada 2.000 pesanan dan total pendapatan untuk tahun pertama yang kita dapatkan ada di 140.200.000 rupiah. Kemudian pendapatan di tahun kedua kita mengalami peningkatan di jumlah pesanan yaitu ada di 3.200 pesanan. Sehingga total pendapatan untuk tahun kedua ada di 301.800.000 rupiah. Kemudian pendapatan di tahun ketiga kita ada kenaikan biaya pada layanan ekspedisi yang tadinya ada di 2.000 rupiah untuk satu pesanan, kita malah naikkan menjadi 4.000 rupiah di satu pesanan. Dan ada peningkatan biaya layanan di iklan yang tadinya 50.000 per bulan menjadi 100.000 per bulan. Kemudian di jumlah penjualan di tahun ketiga kita ada peningkatan di mana kita mengalami peningkatan untuk 200 ton dalam 12 bulan dan sejumlah 5.500 pesanan dalam 12 bulan, di mana total pendapatan di tahun ketiga ada di 557 juta rupiah. Kemudian tahun keempat kita mengalami peningkatan biaya layanan di layanan ekspedisi menjadi 5.000 rupiah dalam satu pesanan dan mengalami peningkatan jumlah penjualan di 350 ton dan 6.800 pesanan, sehingga total pendapatan di tahun keempat ada di 932
rupiah. Kemudian pendapatan di tahun kelima, kita tidak ada peningkatan biaya layanan, namun kita ada peningkatan jumlah penjualan di 700 ton, kemudian 8.000 pesanan dan 420 iklan dalam jangka waktu 12 bulan, di mana total pendapatan di tahun kelima kita mendapatkan pendapatan di 1.824.000.000 rupiah.